Halo everyone, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Devi Lianti. Di video kali ini aku mau share tentang pengalaman promil aku ke dokter lagi. Tapi kali ini beda dokter dan harganya murah banget, 200 ribuan guys. 200 ribuan kita udah bisa promil ke dokter. Terus udah plus USG dan plus obat. Buat kalian yang penasaran, simak terus videonya sampai habis ya guys. Jangan lupa di like, di subscribe, terus share ke sosial media yang kalian punya biar video ini lebih bermanfaat guys. Guys, aku sama suami aku ya, yang sekarang ini udah mau 2 tahun pernikahan, tapi memang aku belum dikasih kepercayaan sama Allah. Makanya aku putuskan untuk promil ke dokter lagi. Sebenarnya aku kan kemarin udah sempet promil ke dokter Mahmud ya, yang aku pernah bikin videonya itu. Cuman itu promil kemarin itu terhenti karena suami aku itu di off kerjanya, dan pada saat itu memang aku nggak kerja. Ya udah, kita nggak ada biaya buat promil lagi kan. Akhirnya aku coba untuk promil normal, kayak promil alami aja gitu, kayak pakai madu penyubur atau pakai buah juriat, kurma muda. Aku konsumsi semuanya. Aku makan toge, aku minum air kelapa setiap hari, terus aku diurut setiap datang bulan, terus aku pernah pancing KB. Itu udah pernah aku lakuin semua, sampai aku beli paketan JSR yang harganya 350, 200. Habatus sauda udah aku jalanin semuanya, tapi nggak ada perubahan di haid aku. Menstruasi aku tuh tetap masih berantakan. Dan memang dari bulan-bulan kemarin juga aku udah berpikir, aku udah ada niatan buat promil lagi ke dokter, cuma ya belum punya biaya yang cukup. Nah, teman aku itu nyaranin aku promil di Citra Sehat. Ada satu kayak rumah sakit, tapi rumah sakit kecil lah gitu. Dokternya enak banget ngejelasinnya, terus selain itu juga katanya harganya murah banget gitu. Cuman kan aku pikir yang namanya promil itu pasti mahal. Walaupun semurah-murahnya juga aku nggak bakalan berani megang di bawah 500 ribu gitu ya. Soalnya aku juga kan nggak cuman sekali ke rumah sakit, apa ke klinik atau ke dokter kandungan, itu pasti harganya 500 ke atas. Pas aku tanggal 10 Juli kemarin, aku niat buat ke rumah sakit itu aku lagi menstruasi hari keempat. Karena pengalaman promil aku kemarin di dokter Mahmud itu hari keempat head, biasanya aku suruh balik lagi dan dilihat sel telurnya, terus dikasih obat pembesar sel telur. Jadi aku inisiatif pas datang ke Citra Sehat itu, aku pas menstruasi di hari keempat. Nah, pas aku datang ke situ bertemu sama dokternya, aku di USG transvaginal. Sebenarnya nggak nyaman sih, soalnya kan aku lagi dapet ya, tapi kata suster sama dokternya nggak apa-apa, di transvaginal aja walaupun lagi head juga. Terus dokternya itu ngejelasin memang sel telur aku itu banyak dan nggak bisa berkembang. Jadi di uterus itu harusnya sel telur itu cuma ada 2 atau 3 yang seharusnya setiap bulan itu dilepaskan. Sedangkan di si penderita PCOS ini, sel telur masuk ke uterus, terus si uterusnya itu nggak bisa melepaskan karena sel telurnya itu nggak matang, nggak besar, jadi dia nggak bisa melepaskan. Terus udah nggak bisa dilepaskan, udah kan ditaruh di si uterus ini. Terus nanti bulan berikutnya datang lagi sel telur, terus bukannya ngegede, yang harusnya dilepaskan dia nggak bisa ngelepasin juga karena si sel telurnya emang kecil, nggak bisa dilepasin. Terus jadi setiap bulan datang datang datang, dan akhirnya sel telur aku tuh numpuk banget di uterus ini sampai ada 20 lebih lebih kata dokternya gitu. Satu lagi pengganggu buat aku hamil, jadi itu kayak ditemukan kutil kecil di saluran sperma. Jadi harusnya jalan sperma itu besar, ini kayak ada ngalangin. Tapi kata dokternya sih itu di setiap wanita itu memang ada, cuman kan karena aku itu PCOS, jadi si kutil itu mengganggu banget buat jalannya sperma. Udah sel telurnya emang kecil, jadi jarang-jarang ngelepasinnya. Mungkin adalah tahun itu aku kan 3 sampai 4 kali haid. Nah, di saat itu kan sel telur pasti dilepasin. Harusnya kalau misalkan memang jalannya itu terbuka lebar tanpa ada si kutil, itu sperma bisa masuk dan bertemu sama sel telur di saat sel telurnya keluar itu. Tapi karena memang jalannya sempit, si spermanya itu mungkin udah mati duluan. Nah, kata dokternya itu aku
suruh operasi kecil, pengangkatan kutil. Aku nanya masalah biaya sama dokternya. Operasi manual itu biayanya 5 sampai 6 juta. Dan kalau misalkan cuma di laser itu kayak dimasukin alat gitulah, pokoknya itu harganya 12 juta apa 20 juta ya, aku lupa. Terus karena aku juga belum punya BPJS, terus keuangan aku juga kayaknya belum stabil, jadi aku minta sama dokternya diobati sama obat aja dulu gitu. Cuman kata dokter juga memang si kutil ini tuh apa-apa nggak dibuang, soalnya semua wanita itu ada yang gede, ada yang kecil, terus ada juga yang jadi penghalang gitu. Nah, ini gambar USG kemarin aku. Jadi di sini ini uterus nih. Nah, di dalam sini ini banyak banget sel telur, aku tuh banyak banget di sini. Yang kalau wanita normal itu di dalam uterus itu cuma ada 2 sampai 3 aja palingan. Kalau aku tuh sampai ada 20 lebih. Terus yang kutil tadi aku ceritain itu, ini nih di sini. Ini kutil hitam, ini kutil. Aku nggak tahu sih ini warnanya apa. Ini kutil yang mengganggu jalannya sperma. Kata dokternya kita normalin dulu headnya, kita besarin dulu sel telurnya. Misalkan udah normal, headnya udah normal, sel telurnya udah berkembang, setiap bulannya uterus bisa mengeluarkan sel telur, itu insya Allah bisa hamil. Ya kan aku jadwal haid itu mungkin tanggal-tanggal awal-awal bulan Agustus, di tanggal 26 besok nih aku suruh datang lagi, check up lagi, mungkin di USG lagi juga biar ngelihat perkembangan sel telurnya. Nah, jadi kemarin tuh aku dapat obat 2 macam. Dapat obat ini nih, ini untuk gula darah, karena memang PCOS itu berdekatan dengan gula darah. Sama ini Volapid. Volapid ini pasti kalian sering banget, buat pejuang garis 2 pasti kalian tahu banget ya, ini obat ini memang untuk asam folat, karena dulu aku sering banget minum ini sama Evere. Terus pas udah selesai, kita udah 1 jam di dalam ngobrol-ngobrol, si dokternya itu benar-benar ngejelasin detail banget, layar di depan kita gini pokoknya dijelasin detail banget. Akhirnya kita pulang mau nebus obat. Terus pas aku pembayaran di kasir, aku kaget banget. Berapa mbak? 240 bu. 240? Iya bu, 240. 200-nya biaya USG. Terus jadinya berapa mbak? Aku bilang gitu. Terus kata dia, iya jadinya 240 bu. Terus suami aku itu gini, tapi kecil ya suaranya, kok murah banget sih, mah. Terus sama aku dicubit aja kan. Kalau kalian nggak percaya, ini ada bukti, kan nggak sih? Nanti deh aku fotoin, terus aku simpen di samping nanti ya. Jadi buat kalian juang garis 2 sampai saat ini belum dikasih juga ya, kalian tuh luar biasa. Aku juga sama, udah bertahun-tahun, bahkan pernikahan aku yang kesekian kalinya sampai ada yang bilang aku mandul karena udah berkali-kali nikah tapi belum hamil juga. Itu sakit hati banget, cuman ya udahlah, mau gimana lagi, memang ada di diri aku gitu loh. Walaupun orang mau bilang apa, orang mau bilang aku mandul, orang bisa punya turunan, tapi aku yakin, aku ngotot sama Allah, aku mau, aku bisa, aku pasti bisa pokoknya. Kalian juga semangat ya, jangan patah semangat, pasti ada jalan kok, pasti ada jalan. Kalau misalkan kalian PCOS, aku saranin memang PCOS itu pengobatannya harus ke dokter. Jangan kalian beli ini beli itu yang cuman buang-buang uang. Kayak aku kemarin, aku beli paket ini paket itu harganya 300-400, padahal kalau ke dokter itu sama aja harganya gitu. Video ini tuh bukan untuk apa-apa, tapi untuk memotivasi kalian yang pejuang garis 2 seperti aku. Itu semoga kalian termotivasi sama video aku ini. Nah, segitu aja video dari aku, semoga bermanfaat buat kalian. Yang mau tanya-tanya obat atau promil aku kemarin-kemarin, silahkan komen aja di kolom komentar, nanti pasti aku jawab. Dan aku juga masih banyak habatus sauda buat kalian yang mau, nanti aku kasih. Kalian boleh komen aja di komentar ya. Makasih udah nonton videonya, see you next video, bye bye.